kegiatan malam ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran adalah mukjizat terbesar sepanjang masa, menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan, dan siapapun yang membacanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tak lupa pula salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua Panitia Pengajian Miftahul Huda yang saya hormati, anggota Qasidah Elfida yang kami hormati, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Hadirin hadirat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Dat yang memiliki langit dan bumi. Syukur kita juga di akhirat, sesungguhnya Dialah Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Yang terhormat para tokoh masyarakat, khususnya yang terhormat Bapak RW 11, dalam hal ini panjenenganipun Bapak Haji Samsurangko beserta staf. Yang terhormat RT 01 hingga 06 beserta staf. Yang terhormat para kru Rosida Alfida Keputaran Pasar Kecil Gang 1 yang senantiasa kami cintai. Bapak Lurah Penggali 1 yang mewakili, yang kedua adalah Ustaz Iksan yang saya hormati. Sebenarnya di spanduk ini tidak ada gelarnya, seharusnya doktor dia. Ngapunten Ustaz Iksan. Yang ketiga Bapak Ibu RT 01, 02, 03, 04 sampai 06, 05, 06 yang saya hormati dan saya kagumi. Bapak Ibu warga RW 11, dan tidak lupa yang saya hormati juga dari Qasidah Marlian ini.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ada di sini ibu-ibu yang juga saya kenal wajahnya, subhanallah, cantik-cantik semua. Jadi ya, harus cantik-cantik. Yang cakep-cakep semua bapak-bapaknya. Dalam disuwun Abah Samsu kangge ngisi pengajian ing dinten niki inggih menika pengajian dan Jamiah Miftahul Huda ini yang katanya diadakan bergilir nggih. Ya alhamdulillah, dan alhamdulillah ini semoga terus berjalan terus nggih. Semoga jadi amal kebaikan. Amin Allahumma amin. Bapak lan Ibu jamaah Miftahul Huda warga RW 11 yang dimuliakan oleh Allah. Oke, ada Pak RT juga mulai dari RT 1 sampai RT berikutnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bukan karena apa, karena saya belum dapat bocoran namanya Pak. Bapak lan Ibu sedanten, dalam kesempatan ini saya ingin mengetengahkan niki ngajine radi serius boten apa nggih? Inggih menika tentang alam barzakh dan alam akhirat. Saya mengetengahkan hal ini para bapak dan ibu karena seringkali saya mendapati ada kesalahpahaman para masyarakat terkait apa yang disebut dengan hari akhirat. Ketika ada orang meninggal, kemudian ada yang ada status engkau, semoga engkau damai di akhirat sekarang. Wonten sekali itu loh, status ngoten niku. Napa ngene? Wong kok iki. Nah, sepintas status niku buatan kelintu Bapak lan Ibu. Tapi sebenarnya yang ingin saya ketengahkan bahwa menurut Al-Qur'an, ini serius menurut kula nggih, menurut Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngendika di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan bahwasanya di depan orang-orang yang meninggal itu terdapat pemisah sampai hari di mana ia dibangkitkan. Para bapak dan ibu jamaah, ayat ini perlu saya sampaikan karena juga ada anggapan kalau orang meninggal itu sudah gak bisa nerima apa-apa. Dikirimi donga nggih boten saged, dikirimi sedekah nggih boten saged, ada anggapan ngaten. Lalu bagaimana sikap kita? Saya mencoba memakai pendapat muktabar dari para ahlu sunnah wal jamaah di seluruh dunia.
inggih menika napa? Bahwa tatkala kita meninggal dunia, maka tatkala kita mati sebetulnya kita belum sampai di hari akhirat, belum sampai di alam akhirat. Lalu apa namanya Bapak dan Ibu? Namanya inggih menika alam barzah. Napa alam barzah niku? Nah niki ngaji serius boten napa nggih? Nggih biasa ngisi teng kampus suasanane. Ngapunten sanget. Napa artinipun barzah niku? Barzah niku inggih menika pemisah. Seperti dalam ayat yang lain, barzakhul la yabghiyan. Jadi ada dua lautan yang itu bertemu tapi kemudian ada pemisahnya. Itu juga disebut sebagai barzah. Napa bentenipun kalih alam akhirat para bapak lan ibu? Maka di dalam Al-Quran itu bisa kita temukan dan juga di dalam hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala ngendika napa tentang akhirat? Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa akhirat niku yaumun la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Adalah hari di mana tidak ada manfaatnya mempunyai anak dan tidak ada manfaatnya mempunyai harta benda kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan biqalbin salim, dengan hati yang salim. Nanti akan kita bahas sedikit tentang qalbun salim. Loh, lah nggih Ustaz, menawi ngaten lah berarti barzah niku nggih akhirat karena tidak bermanfaat anak dan harta itu. Kata siapa? Jika memang tidak bermanfaat, lalu bagaimana dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Napa hadisipun? Kanjeng Nabi dawuh, idza mata ibnu Adam, tatkala mati anak cucu Adam, ing qata'a amaluhu, itu terputus darinya amalnya, illa min talatin, kecuali 3 perkara. Nomor setunggal, sadaqatun jariyatun, sedekah yang terus berjalan. Waktu nomor tunggal nomor pinten berarti? Nomor kali inggih menika ilmun yuntafa'u bihi, inggih menika ilmu yang bermanfaat. Perlu diperhatikan di sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten ngendika ilmu agama. Berarti ilmun yuntafa'u bihi adalah semua ilmu yang memberikan manfaat. Nomor 3, wa waladun salihun yad'u lahu, adalah anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Loh, berarti orang yang mati niku tasih angsal pahala, masih bisa mendapatkan pahala, di antaranya dari sedekah yang terus berjalan kebaikannya. Kula mboten sembarang sinten ingkang gadah niki niki. Napa? Terap niki. Masjid. Nggih, lho Mas. Misalnya ini diwakafkan untuk dipakai orang-orang, orangnya meninggal, maka orang yang mewakafkan ini tetap mendapatkan pahala.
Mbah Yan dulu membuat Miftahul Huda, orangnya sudah wafat lama, tapi kebaikannya terus dilanjutkan oleh orang-orang sesudahnya, maka Mbah Yan masih mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Loh, Kang niku lah boten apa toh, napa nggih angsal? Inggih. Bahkan jangankan itu, sedekah itu Bapak Ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka ala wajhi ahika shadaqatun. Inggih menika senyum kita, senyum Bapak dan Ibu semuanya atas wajah saudara-saudaranya itu juga bagian dari sedekah. Jadi jangan sepelekan senyum. Ibu-ibu nanti dipraktekkan nyampe rumah menyapa ayahnya, ayah sambil senyum, sakit ya. Pak, Bapak, halo. Jenengan ten griya disenyumin apa dipurii biasanya Pak? Dipurii, masya Allah. Ningali tanggale. Tergantung tanggane. Mateng nggih Bu nggih. Loh, nggih Pak. Ngaku Ibu masya Allah. Pripun tergantung tanggane niku. Tanggal 6 kali tanggal menawi tanggal 6. Oh, disayang. Ngoten nggih Bu, senyum. Menawi tanggal tuh pripun? Merengut kok. Nggih ngoten nggih Pak nggih. Nasibe jenengan, Pak. Allah karim. Bu, mantun niki senyumetan garwane jenengan jangan tergantung tanggal nggih. Pak, mantun niki menawi maringi arto tan estrine boten tergantung tanggal juga nggih. Tanggal muda, tanggal tua tetap diparingi Pak. Insya Allah senyum terus Pak. Nek tetap merengut paringi malih Pak. Boten. Allah karim. Saged nggih Bu nggih? Dados wonten yatra napa mboten enten yatra tetep senyum Bapak jenengan kesel nggih Pak kula bejeti nggih Pak. Seneng nggih Pak menawi estrine ngaten nggih? Inggih lho Bu. Iwan mboten purun napa matur panjenengan katose. Bapak-bapak niku isinan Bu. Allah. Misalipun ibu-ibu memasakkan masakan untuk suami dan anaknya itu juga bagian dari sedekah. Suatu ketika Siti Aisyah tatkala Nabi pulang dari sebuah perang dalam keadaan menang dan Nabi mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang. Seperti halnya perempuan-perempuan biasanya, Siti Aisyah itu, Siti Fatimah. Siti Fatimah itu matur ten Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Matur pripun? Seandainya bahasa Jawanya niku kados ngeten. Bi, kula niki kesel bulet niki damel maaman kangge garwa kula. Kula nyuwun pembantu kok. Terus Kanjeng Nabi sanjang, Fatimah, apapun yang kamu kerjakan itu akan berarti kebaikan bagi dirimu, suamimu, dan anak cucumu. Bu, Ibu, alhamdulillah. Mboten ngantuk nggih. Padahal kula pingin moga-moga nang ngantuk nang mari. Mboten nggih. Alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu, ada sebuah kisah di dalam
Al-Quran yang diabadikan inggih menika tatkala Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir, ada kemudian Nabi Khidir itu membangunkan tembok yang untuk seorang anak, yang mana anak itu Musa nggak paham kenapa itu dibangunkan. Jawabnya Khidir adalah karena orang tuanya itu adalah orang yang soleh, orang yang baik. Dalam kitab tafsir disebutkan itu sebenarnya bukan langsung orang tuanya, tapi mbah-mbahnya itu orang soleh. Jadi bapak dan ibu sekalian, bahwa kebaikan yang Anda lakukan itu tidak hanya berakibat bagi jenengan, bagi suami jenengan, tapi juga bagi anak cucu jenengan. Oh, iku anak wong apik iku ojo diganggu, lak mesti ngoten-ngoten to nggih. Niku tentang sedekah jariyah. Nomor kali inggih menika ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu dalam Islam itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu, kalau saya ibu bapak suka dengan kata mencari ilmu, bukan menuntut ilmu. Karena saya coba, kenapa ilmu dituntut? Apa dia punya salah? Lili gak salah lah, apa dituntut? Lah ngoten nggih. Wis mencari mawon. Bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam, laki-laki dan umat Islam perempuan. Termasuk jenengan sak mangke niki lenggah dan tempat yang mulia ini, jangan lupa diniati untuk mencari ilmu. Bahkan guru saya Sayyid Al-Maliki misalnya tetap memberikan petuah bagi santri-santrinya agar tetap membawa pulpen. Tujuannya apa? Supaya merasa bahwa dirinya tetap mencari ilmu. Ilmu kenapa mawon? Kados Abah Samsu ilmu ekonomi, ilmu sosial. Kados Ustaz Jupri ilmu apa Ustaz? Ilmu sabean. Ilmu bela diri. Ilmu bela diri. Oh, ilmu napa mawon, yang penting niku saged membuat kebaikan bagi orang lain, maka itu dapat menjadi kebaikan bagi kita. Bahkan disebutkan bahwa kelak ilmu itu atau pengetahuan yang bermanfaat itu akan menemani kita ketika di alam kubur sebagai cahaya yang menerangi kita selama di alam barzakh. Ulang itu lagi. Para bapak lan ibu ingkang nomor 3 dawuhipun Kanjeng Nabi inggih menika wa waladun sholihun yad'u lahu, anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Pak, halo, Bu, pertanyaannya ping pinten jenengan donga kangge tiyang sepaning jenengan? Bolak-balik ben salat? Alhamdulillah. Wonten sing mboten ben salat? Wonten sing setiap namung Idul Fitri mawon kali menjelang Ramadan elingi wong tuwa lek ajane posoan karo riyo. Wis mending sih.
niku tasih mending dibanding mboten blas. Tapi soleh tidaknya seorang anak bisa diukur dari seberapa sering dia mendoakan kedua orang tuanya. Karena wawaladun solihun yad'ulah. Jadi salah satu sifat anak yang soleh itu dia mau mendoakan kedua orang tuanya. Tiang sepane ijine izin apa misane sampun diapii, tapi sebenarnya orang tua kita tidak hanya butuh itu, nggak butuh sebenarnya bahkan itu nisan yang bagus bahkan diizin buatan butuh, yang butuh itu didoakan. Tapi saat tengahkan buatan diizin dia hilang saat dia buatan apa monggo, karena di ngagel itu agak susah memang ya. Bapak lan Ibu ingkang minulya, niku dawuhipun Kanjeng Nabi itu pertanda bahwa selama di alam barzakh kita masih bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari yang kita lakukan di dunia, dari yang orang lakukan di dunia untuk kita. Niku tak sadar. Maka dari itu Bapak dan Ibu para jamaah semuanya, mumpung hidup di dunia, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak akan tahu mana yang akan diterima. Termasuk becik dan tetanggi. Istilahnya memiliki apa? Ukhuwah Islamiyah. Bertetangga niku Bapak Ibu bukan hanya urusan ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah basyariyah. Kalau tidak bisa bertemu dalam agama, maka setidaknya kita bisa bertemu sebagai sesama manusia. Kalau tidak bisa ketemu sebagai sesama manusia, setidaknya kita bertemu sebagai sesama makhluk Tuhan. Podo-podo makhluke Gusti Allah boten angsal untuk menyakiti sesama makhluk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus diiling. Kita sedangkan kan makhluk Gusti Allah ya. Semuanya. Lalu ma'asyiral muslimin para jemaah semuanya, yang terakhir inggih menika tentang qalbun salim. Di ayat yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi hari kiamat itu nanti, di hari akhirat itu nanti tidak akan bermanfaat harta kita, tidak akan bermanfaat anak-anak kita. Kalau di kuburan masih bisa bermanfaat tuh, anak-anak kita berdoa kepada kita, itu bermanfaat. Tapi kalau sudah di akhirat nggak bermanfaat, betul bermanfaat. Anak berdoa, kalau sudah di akhirat sudah selesai. Lalu apa yang bermanfaat? Illa man atallaha, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang salim, yang selamat. Lalu apa kata para ulama ma'asyiral muslimin, para bapak dan ibu, tentang terkait qalbun salim? Inggih menika tafsirnya yang pertama adalah bahwa hati yang selamat itu
adalah hati yang dijauhkan dari kesyirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga betul kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Sinten-sinten ingkang berkata dan mengimani la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang pantas dan wajib untuk disembah illallah, kecuali Allah, maka dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Amin Allahumma. Tapi ini kisah amin sing amin atau nggih? Putine request dan amin Ustaz. Allah. Jadi itu Bapak dan Ibu, bahwa qalbun salim itu adalah ada keimanan dalam jiwa kita. Ini ngaji tenanan nggih, boten napa nggih. Nomor kali yang dimaksud qalbun salim itu kata para ulama, maka di hati kita itu dibersihkan dari sifat takabur. Ingat para bapak dan ibu, bahwa iblis niku diusir dari surga karena dia takabur. Apa takaburnya iblis? Disuruh sujud datang kakek moyang kita inggih menika Nabi Adam, dia tidak mau. Alasannya, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya itu Gusti Allah lebih baik dibanding Adam. Engkau menjadikanku dari api yang membara, dan engkau menjadikannya Adam itu dari tin, yaitu dari tanah yang tercampur dengan air. Napa tanah tercampur dengan air? Bahasa Jawane napa nggih? Dalam? Celok. Lempung. Tanah liat ya? Tanah air. Nggih, tanah air Indonesia. Nah, dari itu kemudian iblis gak mau bersujud itu karena ada rasa takabur, maka kemudian diusir dari surga. Maka dari itu para jamaah semuanya, hendaklah kemudian dalam hati kita agar diselamatkan oleh Allah kelak di hari kiamat, jangan ada perasaan lebih baik daripada orang lain. Lalu kemudian ulama menyatakan bahwa qalbun salim itu adalah hati yang dijauhkan oleh Allah dari rasa iri dan dengki. Delok panggone tumbas napa? Tumbas apa? Hah? Mobil, sepeda, mobil baru sakit masuk. Turun parkire, lihat tetangganya membeli nopo biasanya sepeda nopo ya? Ninja. Gila kan ninja loh bu, sakit melumpain. Keren loh. Membeli kendaraan yang baru kemudian ada rasa iri, ikut loh paling oleh kredit. Iya, padahal utang nang aku loh kudu dibayar. Iya, tolongnya ini. Jadi tahun 2010 lali paling belah. Jika ada perasaan iri, maka itu segera dihilangkan, karena itu dapat menghalangi kita dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau bisa orang beli sesuatu yang baru, kendaraan, oh kita senang, oh alhamdulillah kita melu senang ya. Lebih senang mana lek dibacai terus aku diterima, oh tambah senang mana. Begitu kalau tadi, alhamdulillah dengan jen api, lu senang malih menawingkan bacaane ayam bakar. Oke, ayam bakar wonten. Wah alhamdulillah, wonten ibu ya. Sing bapake bingung ae duwe digawe lagi digawe kok saiki selamatane ya kok ada akeh batu ndek. Iki yang kayak tonggo-tonggo ya biar selamat jare ya. Dia boten apa, tapi ya semampunya saja. Bapak dan Ibu sekalian, maka dari itu kita kembali ke tema kita yang di awal, bahwa tatkala kita mati sebenarnya kita tidak langsung masuk ke alam akhirat tapi ke alam barzakh. Hanya bedanya kita terbatas untuk mengumpulkan kebaikan ketika di alam barzakh. Hanya dari orang-orang yang hidup di dunia dan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia saja, bahwa kebaikan itu dapat menjadi manfaat bagi kita tatkala di alam barzakh. Makanya dari itu, ini wonten lawang ini Pak. Oke. Maka dari itu Bapak dan Ibu semuanya, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya selagi kita hidup di dunia. Dan kalau bisa kita berinvestasi sebanyak-banyaknya, kemudian tatkala sebagai persiapan, sebagai bekal tatkala kita nanti di alam barzakh. Makanya kemudian kita didawuhkan fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka berbekallah kita semuanya, dan ingatlah bekal terbaik adalah takwa. Halo, siapa ibu ya? Lalu kemudian dengan begitu semoga semuanya kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa dan dimasukkan kelak di akhirat ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit niki dapat manfaat buat kita semuanya, dan semoga kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang terus mencari ilmu, sebagai orang-orang yang terus menebar kebaikan, dan semoga kita diselamatkan oleh Allah baik di alam barzakh maupun kelak di alam akhirat. Amin Allahumma amin. MC ini kita dungo nih, kali dungo, tapi asal minum biar Bismillahirrahmanirrahim. Kasihan panitianya, non sewu. Cai ini tak diwur, diombe mlebu. Kalau memiliki guyon kembali dia. Moga sarang-sarang doa datang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi yang kita hajati dapat kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga perjumpaan kita digolongkan sebagai perjumpaan yang barokah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal maut wan najati minan nar wal afa indan nisa. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaita. Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana wa ahlana wa jama'atana hada ya Allah min ahli ilmi wa tuqa wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair. Rabbana ja'alna min muqimas salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana yassir lana umurana umurad dunya kulliha wa umural akhirah kulliha. Rabbana yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Birhatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Titi Fatimah ya